Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco di Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana menjaga hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita masih akan mencermati, karena di dalam kehidupan kita, bila hati tidak terjaga, maka ada banyak hal bisa terjadi. Kita mengenal ada sakit hati, kita mengenal ada panas hati, kita mengenal ada gelap mata, gelap hati. Pokoknya kita mengenal bagaimana jika hati tidak terjaga, maka banyak hal negatif bisa terjadi. Tak terkecuali jika kita memang mengaku orang beriman sekalipun. Mari kita cermati hal ini bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10:22 mengatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, hal yang penting dari Ibrani 10 ayat 22 adalah ternyata Tuhan memang mau supaya hati kita ini bersih. Tetapi kunci utama adalah kesediaan kita untuk menghadap kepada Allah. Kesediaan kita untuk membuka hati dan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Kesediaan kita untuk tidak tegar tengkuk, tapi membuka mata hati dan mempersilahkan Roh Kudus berkarya. Sehingga dikatakan di sini yang pertama adalah menghadap Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Berarti inisiatif itu harus dari kita. Tuhan sudah pasti dia menanti, tapi inisiatif dari kita. Oleh sebab itu tidak usah heran, ada banyak orang yang sama-sama percaya di dalam Yesus, tetapi mereka mengalami pertumbuhan yang tidak sama. Ada orang yang membuka hati, ada orang yang tegar tengkuk, ada yang menutup hati, ada yang berserah, dan ada yang sebaliknya. Itu yang pertama, menghadap kepada Allah. Yang kedua, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi, Roh Kudus itu sudah merasuk turun dan memimpin kita. Itu yang disebut dengan Immanuel. Allah menyertai kita. Jadi setiap orang yang beriman sebenarnya di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus yang berkarya. Itu alasannya. Tapi apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus, atau kita mendengarkan emosi, hati, keinginan, nafsu, dan hal-hal yang bertentangan? Maka ibaratnya kita hidup ini ditarik ke sana, ditarik ke sini oleh Roh Kudus atau oleh yang lain, roh jahat di dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih, yang pertama inisiatif, yang kedua adalah jati diri Roh Kudus dalam diri kita. Maka yang ketiga yaitu dan tubuh kita
telah dibasuh dengan air yang murni. Apa itu? Baptisan. Baptisan itu adalah tanda bahwa orang yang dibaptis itu sudah diruat, dikuduskan oleh Roh Kudus. Itu jati diri kita, orang yang percaya. Tapi kalau kita tidak dengan serius membuka hati, maka itu ya tidak ada gunanya. Saudaraku, saya melayani Tuhan sebagai hambanya hampir 32 tahun, 31 lebih ya. Dan saya melihat ada orang yang lama sudah menjadi pengikut Kristus, tapi karena dia tidak menjaga hati, akhirnya dia renggang, kemudian makin renggang, kemudian menjauh, dan akhirnya lepas dari Kristus. Tapi saya juga melihat ada orang yang jauh dari Kristus, dia mendekat, dia hidup dalam pertobatan, mendekat lagi, menjadi pengikut Kristus, dan dia benar-benar milik Kristus. Terserah. Saudara dan saya mau yang mana? Kalau saya memilih untuk yang menyerahkan diri supaya diperbarui, supaya aku punya hati yang baik. Ingat, sudah kita bahas kemarin bahwa dari dalam hatilah muncul iri hati. Dari dalam hatilah muncul rencana, bahkan pikiran jahat. Dari dalam hatilah muncul hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang kemarin kita sudah membahas hal itu, bagaimana kita harus hati-hati. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bersama mohon kekuatan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah, biarlah Roh Kudus berkarya dalam hati kami, menyucikan, dan kami dibimbing oleh Roh Kudus, hidup dengan hati nurani yang bersih, bukan yang iri hati, bukan yang pemarah, bukan yang semplah, bukan yang tak punya semangat, bukan yang apatis, bukan yang lokro, tetapi yang dinamis dan diberkati Tuhan. Berkatilah untuk aktivitas hari ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, sehingga kami punya hati yang dituntun dan hidup kami menjadi berkenan bagi Allah. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus berkarya demi Kristus pengantara kami. Amin.